Sahabat Wisnu Audio, ini ada televisi Samsung Plasma. Sudah saya bongkar dengan keadaan mati total, tidak hidup sama sekali. Ini tipenya ini coy, S43F4000 ya, 43 inch berarti ya. Oke, dan ini jenisnya plasma. Di sini ada keterangan PA dan PS. PA-nya 58 volt dan PS-nya 208 kurang lebihnya. Kita akan coba bongkar PSU-nya ataupun power supply-nya tanpa menggunakan mainboard ya. Karena ini mati total, berarti kita akan fokuskan terlebih dahulu pada power supply. Oke? Kita akan memindahkan dulu ke meja servis. Tapi sebelum itu silahkan like, comment, and share-nya. Dan apabila channel Wisnu Audio ini bermanfaat, silahkan subrek untuk mengikuti tutorial berikutnya. Lanjut coy. Oke, setelah dibuka ini PSU-nya kita cek secara kasat mata. Apakah di sini ada PCB yang pong ataupun PCB yang mengelupas, baterian yang copot misal. Kita cek juga bagian ini, kan bagian jumperan banyak banget nih. Jumpernya kita cek kawat-kawatnya, yang mencurigakan kita ganti. Misal ada yang karat ya, nah seperti ini karatan nih, ini sebaiknya kita ganti dengan yang baru ya, supaya awet. Yang pertama kita cek tegangan di bagian ini. Ini PSU sudah kita colokkan ke PLN. Kita cek tegangan di bagian PS on. Harus ada sekitar 4, sekian volt ya. PS on dengan tanda di sini ada titik 2 di sini. Coba kita dekatkan. Kita urut di sini. Nah, di sini ada keterangan ground B5 volt, ground PS on. Nah, yang PS on ini 1 2 3 4, berarti 4 berarti 4 ya, 1 2 3 4. Nah yang ini, nah ini PS on, ini harus terukur 4, sekian volt, 4 sampai 5 volt, harus wajib hadir di sini. Begitu kita cek di sini harus terukur sekitar 5 volt atau 4, sekian. Ini terukur 0 volt ya, 0 volt coy, tidak ada tegangan di sini. Oke, berarti PSU tidak on alias mati. Kita telusuri semua jalurnya, mungkin ada yang short, mungkin ada yang copot seperti itu. Nah ini jumperan yang mencurigakan sudah kita ganti. Dan kita cek ternyata di sini ada jalur yang mencurigakan, masih di seputaran primer. Nah ini coy, ada yang korosi di sini. Kita ukur dari sini ke sini dan ukur juga ini ke sini. Jalur ini jangan sampai terputus. Kalau terputus kita jumper saja pakai kabel ya, seperti ini ya, menyala untuk mengukur bagian jumperan yang mungkin putus. Kita ukur ya, yang satu nyambung, yang satu nyambung, yang sebelah lagi kita cek. Nah yang satu lagi ini kita ukur tidak tersambung ternyata ya, bagian yang ini nih. Dua jalur ini kita sambung saja langsung menggunakan kabel. Nah kita jumper seperti ini menggunakan kabel secukupnya. Setelah ini baru kita coba lakukan pengecekan tanpa menggunakan mainboard. Kita lihat yang pertama yaitu skemanya, skema soket ini. Di sini ada tertera ground 5 volt, PS on 5 volt juga ada reset, ada 15 volt. Itu yang paling penting ya. Kita bisa cek di sana. Seperti biasa untuk keamanan kita menggunakan bohlam ya sebagai pengganti sikring coy.
dipasang di bagian input AC. Posisikan ini di skala DC ya. Yang pertama kita ukur tegangan di bagian elko primer ya, atau di bagian dioda. Di sini ada dioda, kita ukur harus ada 300 volt. Oke, 313 volt hadir, berarti normal. Oke, kita cabut lagi. Selanjutnya kita ukur bagian soket ini yang menuju ke mainboard. Harus terukur 5 volt wajib hadir, yaitu 4,8 atau 4,9, yaitu di bagian PS on. Kita cek di sini PS on. Nah, PS on 1 2 3 4. Nah, PS on ini harus hadir. Berarti di sini nih 1 2 3 4. Nah, di bagian pin 4 dari atas. Di sini berarti ya. Ada titik nih. Nah, ini PS on harus hadir. Itu wajib. Di PS on kita cek berapa volt keluarnya. Ya, 4,2 volt. Ini bisa dikatakan PSU normal. Bisa dikatakan PSU normal di bagian PS on. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara menghidupkan, mengecek PSU ini tanpa mainboard ya. Yaitu dengan kabel segini aja, sekitar 3 atau 2 cm, dipasang di sini di bagian pin ini yang berjajar ini banyak ya. Yang pertama kita jumper dulu yaitu PS on. Yang tadi kita bilang PS on di sini. Nah, yang ada titik ini yang 1 2 3 4 dari atas kita solderkan 1 2 3 4. Nah, 4 dan 5 ini kita solderkan. Kita shotkan. Nah, seperti ini. Biar lebih jelas kita dekatkan. Nah, ini 1 2 3 4 5 ya. 4 dan 5 kita shotkan. PS dan ground. Setelah itu baru kita cari VS on. PS on yang ini nih 1 2 3. Nah, PS on tulisannya ini V ya, bukan P. VS on. Nah, ini kita jumper ke 5 volt. Ke 5 volt ini. Oke, kita lihat di sini 5 voltnya di mana. Nah, ini kan pin kedua ya. Pin kedua dari atas. Ini 15 volt. Ini 5 volt. Nah, kita lihat. Ini 15 volt yang ini nih. Ini 5 volt. Nah, jumperkan di sini aja nih. Di pin 2 dari atas. 1 2. 2 dan 3 ini 5 volt. Kita taruh di sini kabelnya ya. Nah, kita praktekkan coy biar mudah dipahami. Jadi kita solder di sini. Oke, di pin 2 dari atas, 1 2. Satu lagi ke paling bawah di sini. Nah, pin ketiga kalau nggak salah, 3 dari bawah nih. Bentar. Supaya tidak salah untuk pemasangan. Nah, 1 2 3. Kita lihat 1 2 3. 2 3 dari bawah. Coba lihat. 1 2 3 ya. PS on. Oke, sudah dapat dipahami. Jadi kita cari pin PS on, berarti ketiga di sini. Dari 5 volt ini kita jumper ke sini. Ke 1 2 3, pin ketiga nih. Seperti ini coy. Nah, sudah. Seperti ini. Sudah dapat dipahami? Oke. Lanjut coy. Kita coba sekarang ukur yaitu tegangan 15 volt. 15 volt di sini di ujung. Paling ujung ini 15 volt. Bisa kita lihat di sini.
Dari diagram ini, dari skema 15 volt yang ujung nih. 15 volt tertulis di sini. Ada keterangan, atau dari depan juga ada di sini. Nah, di depan di sini ada 15 volt. Nah, ini 15 volt. Ini wajib hadir. Kita cek lagi, coy. Bohlam masih terpasang ya. Kita cek. Jadi jangan kaget kalau ini menyala sebentar ya. Kita langsung saja di pin terakhir ini. Pin 15 volt harus hadir ya. Di sini di pin 15 volt. Kita colok sini. Ya, itu agak menyala, ada menyala. Nah, sedikit. Oke. 15 volt hadir. Betul? Nah, setelah ini kita ukur 5 volt. Di sini 5 volt yang ada kabel ini. Yang ada kabel yang jemperan tadi, kita cek. Harus ada 5 volt. Nah, ini hadir 5 volt. Betul? Kemudian di bagian dioda yang ini, dioda yang cukup besar, harus hadir juga sekitar 60 voltan. Kita cek. Ya, 60 volt hadir. Dan sebelah lagi ini di PS. Nah, ini 215 volt hadir. Ini hadir di bagian tengah dari dioda ini, bagian plusnya. Ini kan dioda. Bentuknya seperti transistor, padahal ini dioda. Yang kita ukur di sini, yang barusan kita ukur, yaitu ada tulisan di sini. Nah, FA. Nah, FA terhubung ke sini. Nah, FA di sini 60 volt. Terus satu lagi, yang ini nih, tulisannya FS. FS nih, terlihat. Nah, ini FS. Ini terukur 215 volt tadi kita lihat, oke? Sudah dapat dipahami? Nah, itu harus wajib hadir di sini. Sekali lagi untuk dioda ini, dioda ya. Di sini harus terukur 60 volt. Dan di bagian ini harus terukur 215 volt. Di bagian VS, nah di bagian PS 215 volt. Di bagian VA ini terukur harus 60 volt. Nah, ini PSU-nya terbukti normal. Berarti kita tinggal aplikasikan ke mainboard. Seperti itu caranya. Semoga dapat dipahami. Oke, sekarang kita coba untuk instalasi ke mainboardnya dan semoga berhasil ya. Jangan lupa untuk soket-soketnya dipasang terlebih dahulu, jangan sampai salah. Tapi nggak mungkin salah karena soketnya sudah ada berpasangan. Oke, kita colok coy. Nah, ini udah muncul indikator merah, muncul juga logo Samsung. Kita tekan di sini menu di remote. Nah, seperti ini muncul di layar. Bagus, mantap coy. Servis kita kali ini berhasil dengan upaya yang sangat sederhana dan solusi sederhana pula. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Channel. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.